Shalom adik-adik. Shalom semua. Nah, ketemu lagi ya kita minggu ini. Tentu semuanya udah siap beribadah ya, siap memuji Tuhan? Siap dong ya Tante. Ya. Nah, masuk bulan baru, bulan Februari, kita mau belajar satu tema lain dari kebesaran Tuhan. Temanya kesetiaan. Nah, Tuhan kita yang besar itu, Dia juga adalah Tuhan yang setia sama kita. Dia nggak pernah tinggalin kita dan nggak pernah lepaskan kita. Kita bersyukur yuk untuk kesetiaan Tuhan. Kita naikkan pujianku di tanganmu, ku di hatimu. Pikiranmu, di pikiran
Kami berterima kasih karena Tuhan Yesus setia untuk kami. Tuhan Yesus nggak pernah tinggalkan kami. Dalam semua yang kami hadapi, yang kami alami, kami selalu ditemani sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memuji Tuhan. Kami mau berterima kasih karena Tuhan Yesus setia, karena Tuhan Yesus hebat untuk kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami sukacita supaya kami bisa memuji Tuhan, memuji kebesaran dan kebaikan Tuhan, memuji kesetiaan Tuhan, dan kami bisa belajar supaya kami setia seperti Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pasti kita senang ya Tante kalau punya Tuhan yang setia. Pasti. Karena apapun keadaan kita ditemanin sama Tuhan Yesus. Dijagain, ditolongin, dilindungin ya Tante. Kalau Kak Noni sedih, Dihibur. hibur ya Biar Tante dia ya. nggak mewek-mewek lagi. Waktu Kak Noni senang, ditinggal nggak Tante? Kan udah senang ditinggal. Ya enggak, Enggak. gembira dong. Tuhan ikut gembira. Kita bersyukur sekali karena kita punya Tuhan Yesus yang ada di semua situasi hidup kita. Ayo kita mau rayakan kesetiaan Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan daki-daki gunung yang tinggi. Di mana-mana Tuhan ada sama kita. Semangat ya semuanya. Ayo gerakin badannya, nanti lompat sama-sama sama Kak Noni. Siap ya? Daki-daki jongkok. Daki-daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra dayung. Perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan. Kau ada di kiri. Kau ada di atas dan di bawah. Kau ada di suka, mana senyumnya? Di duka. Kau ada karena Engkaulah Yesusku. Siap ku daki-daki jongkok. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ayo terbang. Selam. Ayo didayung perahunya. Perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan. Kau ada di kiri. Kau ada di atas dan di bawah. Kau ada di suka. Kau ada di duka pun. Kau ada karena Engkaulah Yesus. Di kanan, tunjuk kanannya. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah. Kau ada. Ayo senyumnya yang lebar. Kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Ayo lompat. Nah, kalau Tuhan Yesus setia sama kita harusnya juga setia sama Tuhan Yesus. Coba Tante, kalau di semua situasi Tuhan Yesus ada, berarti kalau kita sulit, Tuhan Yesus bisa tolong ya Tante ya. Apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti bisa punya cara untuk tolong kita. Karena Tuhan Yesus, betul, karena Tuhan Yesus itu setia. Dia itu luar biasa
apapun dia bisa lakukan Apapun dia bisa. untuk tolong kita. Yuk kita nyanyikan lagunya Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tetap berdiri ya, ikutin gerakan Nenek Noni. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizatnya bercahaya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizatnya bercahaya. Siap semuanya lompat. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Paling aku cinta. Paling aku cinta. Sekali lagi. Dia paling aku cinta. Wah, kalau Tuhan Yesus yang paling kita cinta, harusnya Tuhan Yesus tuh ada di hati kita ya Tante ya. Dan kita nggak mau tinggalkan Tuhan Yesus. Iya, harus juga setia kayak Tuhan udah setia sama kita. Betul, karena kita paling cinta Tuhan Yesus gitu. Yes. Nah, karena cinta Tuhan Yesus, siapa yang cinta Tuhan Yesus? Salah. Oh, benar Tante. Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Cinta. Cinta semua Oke, cinta. cinta Tuhan Yesus. Yang cinta Tuhan Yesus, kita mau siapkan hati kita. Kita bilang, Tuhan Yesus, saya mau dengar firman Tuhan. Saya mau dengar semua pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dan biarkan pekerjaan Tuhan itu yang saya dengar bisa tinggal di hati saya, bertumbuh dan berbuah. Oke? Yuk, kita siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan dengan baik. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah, tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku,
tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Dengan lebih sungguh-sungguh kita tutup mata kita bilang, Yesus bicara sama saya mau mendengarkan tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ikutin Kak Noni berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Tuhan selalu menemani kami. menemani kami. Kami mau Kami mau mengasihi mengasihi dan setia juga kepada kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa menjadi anak-anak yang setia dan mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Wah, shalom semuanya. Semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau yang sudah siap, yang masih mainannya disimpan dulu. Yang masih sama tidur-tiduran, ayo semuanya bangun. Duduk yang manis. Kita mau belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menghormati firman Tuhan. Nah, ya, sudah semuanya? Sudah siap? Nah, oke, mantap. Nah, adik-adik, kita di tengah pandemi yang seperti ini ya. Kak Osi, kapan ya Kak Osi kita bisa ketemu? Kapan ya kita bisa ke gereja bareng lagi? Kita harus bersabar. Kita harus menaati protokol kesehatan. Kita tetap di rumah, kita tetap jaga jarak. Kalau nggak perlu banget keluar, diam aja di rumah. Ya, kita bisa sekolah dari rumah, kita bisa kumpul sama keluarga yang ada di rumah. Sesuatu kebaikan Tuhan juga kita harus mengucap syukur. Nah, Tuhan itu baik, Tuhan memberkati kita, Tuhan senantiasa melindungi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun di tengah pandemi yang seperti ini. Nah, ngomong-ngomong tentang setia, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan, wah, pasti semuanya sudah pernah mengalami kesetiaan Tuhan kan? Hari ini Kak Hosi mau ajak kita untuk belajar sama-sama melalui sebuah tokoh yang ada di Alkitab. Dia itu setia sama Tuhan, makanya Tuhan juga setia sama dia. Kira-kira ada yang tahu siapa dia? Ayo, siapa yang tahu? Kalau nggak tahu, Kak Hosi kasih tahu ya. Nah, namanya adalah Yosua. Siapa? Yosua, betul sekali. Nah, siapa sih Yosua itu? Ada yang tahu nggak siapa itu Yosua? Tahu?
Wah, pintar sekali. Buat teman-teman yang nggak tahu, Kak Osi kasih tahu ya. Yosua itu adalah seorang yang setia. Dia menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, sekarang kita buka sama-sama Alkitab kita. Yuk, diambil Alkitabnya. Kita buka sama-sama. Di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yuk, Yosua ada di perjanjian baru atau lama ya? Perjanjian lama, betul sekali. Sudah ketemu semuanya? Kita sama-sama baca ya. Yosua 1 ayat 1 sampai 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada kamu kepada Musa. Nah, luar biasa sekali ya. Tuhan bilang bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh Yosua akan diberikan kepada Yosua, seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada Musa. Wah, luar biasa sekali ya. Tuhan berjanji akan menyertai Yosua. Kemanapun Yosua pergi, Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Yosua. Tuhan akan menyertai Yosua untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Tapi tidak mudah loh. Ada syaratnya. Kira-kira ada yang tahu apa syaratnya? Syaratnya, yuk kita sama-sama lanjutkan ya. Kita buka masih di Yosua 1, kita buka ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada kamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wah, luar biasa sekali. Jadi buat kita bisa memperoleh kesuksesan, biar perjalanan kita beruntung, biar kita diberkati Tuhan, ada syaratnya. Syaratnya apa? Di ayat yang ke-7 dan 8 tadi ada 5 syarat. Kak Osi kata ada 5 syarat agar kita memiliki kehidupan yang berhasil dan beruntung tentunya. Nah, jadi tadi apa yang pertama? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Seperti apa itu menguatkan hati dan menguatkan dan meneguhkan hati itu? Jadi kita harus yakin sama Tuhan. Kita harus yakin sama Tuhan bahwa Tuhan tuh sanggup, bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita karena Dia adalah Tuhan yang setia. Ya, kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk percaya sama Tuhan. Kemudian yang kedua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan. Nah, Tuhan sudah tahu nih kepada kita semua apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kita harus nurut sama
apa yang sudah Tuhan perintahkan itu. Nah, kemudian yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan yang keempat, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Jangan lupa untuk memperkatakan firman Tuhan. Dan yang kelima, dan renungkanlah itu siang dan malam. Nah, itu yang syaratnya yang biar kita dapat memiliki kehidupan yang beruntung dan berhasil. Nah, Kak, kalau aku gimana, Kak? Biar aku bisa melakukan itu kan susah, Kak. Bisa. Contohnya ini ya. Sekarang mama papa atau kakak-kakaknya yang sudah remaja, saat ini gereja punya program Ayo Baca Alkitab. Ya, 1 hari 4 pasal. 2 pasal yang pagi, 2 pasal yang sore. Kak, kalau 4 pasal ya aku kebanyakan, kan aku masih kecil, aku belum bisa, Kak, kalau baca 4 pasal kebanyakan, ngantuk aku nanti. Gak apa-apa, kalau buat adik-adik mungkin 1 hari bisa 1 pasal dulu, atau Kak kebanyakan 1 pasal 1 perikop boleh ya? Boleh, yang penting kita melakukan itu dengan taat dan setia. Motivasinya kita hanya untuk biar kita tuh apa? Biar kita tuh tahu Tuhan itu pengen apa sih sama hidupku. Tuhan itu pengen aku menjadi yang seperti apa sih. Nah, itu. Kemudian setelah kita baca firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan itu. Gak hanya dibaca tapi juga dilakukan. Jadi kita nggak hanya menjadi pembaca firman Tuhan saja, melainkan kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Kemudian kita merenungkan itu siang dan malam. Jadi nggak hanya baca tok, dilakukan dan kita merenungkan. Sebenarnya Tuhan ingin apa sih sama hidupku? Nah, kau sih percaya dari tempat ini nantinya akan ada banyak pemimpin-pemimpin yang hebat. Sama seperti Yosua. Dia yang berhasil memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Tanah yang sudah dijanjikan sama Tuhan. Dan apa buktinya? Karena Yosua melakukan semua yang diperintahkan sama Tuhan tadi, dia berhasil memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kita semua di sini percaya kan? Bahwa Tuhan juga sanggup untuk memakai kita. Nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, nanti kita akan lihat sama-sama banyak anak-anak di sini yang jadi pemimpin-pemimpin hebat seperti Yosua. Asal kita mau melakukan semua tadi itu. 5 syaratnya apa tadi? Yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan. Dan yang ketiga, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan yang keempat, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, memperkatakan firman Tuhan. Dan yang kelima, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Nah, di sini siapa yang mau berkomitmen, yang pingin, Kak, aku mau setia baca Alkitab, Kak, aku mau setia berdoa, aku mau berdoa buat keluargaku, buat papa mama, buat teman-temanku. Setiap kesetiaan adik-adik Tuhan perhitungkan, karena Dia adalah Tuhan yang setia. Kalau kita setia di dalam perkara-perkara kecil, Tuhan pasti akan percayakan kepada kita perkara-perkara besar. Di sini kita semua rindu buat semakin hari kita akan mengalami perjalanan bersama Tuhan yang lebih dan lebih lagi. Perjalanan yang seperti apa, Kak? Kita pingin setiap hari, hari demi hari kita mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa sama Tuhan. Ya, maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus setia. Karena Tuhan Yesus juga setia. Bahkan Tuhan Yesus sendiri,
Dia sudah memberikan contoh kesetiaan. Contoh kesetiaannya apa? Tuhan Yesus setia kepada Bapaknya yang di surga sampai akhir. Sampai akhirnya Tuhan Yesus menggenapi apa yang telah difirmankan, yaitu bahwa anak manusia akan mati disalib. Tujuannya apa? Untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu, kita semua mau sama-sama belajar untuk setia. Kalau Tuhan sudah setia kepada kita, kita juga harus setia kepada Tuhan. Kita harus tetap menetapkan iman kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita tidak mau belok ke kanan, belok ke kiri. Tapi kita mau mengikuti Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Oke? Nah, Kausi juga punya satu ayat yang bisa kalian hafalkan. Biar ingat terus setiap hari ya. Ayatnya mudah. Kita buka sekarang, coba ya dibuka Alkitabnya di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3. Yuk, Tesalonika ada di Perjanjian Baru atau Lama? Perjanjian Baru ya. Kita buka di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke 3. Bukan 1 Tesalonika. Di dalam 2 Tesalonika. Salah tulis nih Kausi. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Kita buka sama-sama ya, 2 Tesalonika 3 ayat 3. Berbunyi, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kita baca sekali lagi. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ya, bahwa Tuhan yang setia, Dia yang akan menolong kita, menjaga kita dari orang-orang yang jahat, dari orang-orang yang berusaha untuk berbuat jahat ke kita. Ya, kita harus setia sama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sendiri setia kepada kita. Oke? Di sini anak-anaknya pintar semua. Percaya nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi akan banyak pemimpin-pemimpin hebat akan lahir dari tempat ini. Oke? Dihafalin ya ayatnya biar kita tetap ingat. Sekarang kita mau akhiri sekolah minggu kita hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Tetap setia, tetap rajin sekolah minggu sekalipun kita nggak bisa ketemu langsung. Tetap ya setia sama Tuhan, setia untuk beribadah ya. Oke, sekarang kita mau berdoa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus setia kepada kami. Tuhan Yesus sudah menolong kami Tuhan. Engkau telah menyatakan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepada Engkau. Ajar kami untuk mau berharap, menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk percaya kepada Engkau. Karena kami percaya Engkau yang akan menolong kami, menjaga kami, menghindarkan kami dari setiap orang-orang atau oknum-oknum yang berusaha untuk berbuat jahat kepada kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong dan memberkati kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia kepada Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Saat ini Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya sepanjang minggu ke depan Tuhan Yesus tetap senantiasa menolong kami, menjaga kami Tuhan, hindarkan dari segala mara bahaya Tuhan, segala virus, sakit, penyakit semuanya kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya perlindungan yang dari Tuhan senantiasa ada untuk kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu. Terpujilah nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.